Thailand ini saudara-saudara sebenarnya menjadi tim dari Asia Tenggara yang paling tidak siap untuk tampil di Piala Asia. Tidak siap saudara-saudara karena mereka berganti pelatih sebulan sebelumnya, kemudian pemain kunci mereka tidak ikut. Tetapi ya inilah cerdiknya manajer mereka si Madam Pang. Dia menjanjikan bonus yang cukup besar. Bonusnya itu per poin yang didapatkan oleh Thailand, dan itu membuat para pemain benar-benar termotivasi luar biasa. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita cakap, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada kepentingan politik, kebencian maupun provokasi, baik yang sudah lama maupun yang terkini, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang tim nasional Thailand yang tampil luar biasa di pertandingan pertama Piala Asia dengan mengalahkan Kyrgyzstan. Mereka masih ada pertandingan melawan Arab Saudi, masih ada pertandingan melawan Oman, dan saya rasa Thailand akan menjadi tim ASEAN yang lolos ke babak 16 besar. Tetapi kenapa mereka bisa lolos? Ternyata ada rahasianya saudara. Ada rahasia mengapa Thailand bisa tampil bagus, menjawab ekspektasi, menjawab keraguan publik bahwa sebelum pertandingan mereka itu sebenarnya dianggap sebagai tim yang tidak niat, tidak serius. Tetapi pada kenyataannya ketika turnamen digelar, mereka luar biasa. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Thailand ini memang luar biasa saudara-saudara, memang luar biasa saudara-saudara. Dia tampil seperti biasalah, memang raja sepak bola Asia. Raja sepak bola Asia tampil luar biasa di pertandingan pertama mengalahkan Kyrgyzstan. Nanti mereka masih ada pertandingan selanjutnya melawan Oman, melawan Arab Saudi. Ini Thailand ini sebenarnya di grup yang ya bisa dibilang 50-50, karena yang paling berat memang hanya Arab Saudi. Oman itu pada pertandingan pertama juga dikalahkan Arab Saudi 1-2. Sementara Thailand ini mungkin saja dia akan menjadi runner up di grupnya. Runner up di grupnya karena ya kita pastilah siapa Arab Saudi kemungkinan besar akan menjadi juara grup. Kemungkinan besar akan menjadi juara grup, dan Thailand ini bisa jadi akan menjadi runner up. Kalaupun dia nggak beruntung, sial saudara-saudara, ya dia bisa saja hanya menjadi peringkat 3 terbaik. Tetapi peluang Thailand untuk lolos ke babak 16 besar itu sejak awal itu memang jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia, dengan Indonesia, apalagi dengan Vietnam. Dengan itu saudara-saudara, itu yang saya, dan sejak awal saya juga sudah mengatakan itu. Jadi Thailand ini memang ya kita harus mengakui lah, fair lah. Kita harus fair mengakui berdasarkan fakta bahwa Thailand ini memang tetap menjadi raja di sepak bola Asia Tenggara. Walaupun kita juga harus mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini sepak bola Thailand itu mengalami penurunan. Terbukti dia tampil kurang bagus di sejumlah event level junior, khususnya di SEA Games, di Piala AFF U22, kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin pun mereka juga tampil tidak terlalu bagus. Pada beberapa FIFA Matchday yang dijalani itu memang ya biasa-biasa. Tetapi pada pertandingan pertama Piala Asia 2023 ini Thailand benar-benar menunjukkan siapa sebenarnya mereka. Mereka tidak mau menjadi mediocre. Mereka menunjukkan diri sebagai tim Asia Tenggara terbaik, dan itu dibuktikan dengan kemenangan melawan Kyrgyzstan. Dan 3 poin itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat Thailand lolos sebagai peringkat 3 minimal ya saudara-saudara ya, minimal menjadi salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Saudara-saudara, padahal saudara-saudara Thailand ini sebenarnya ini menjadi tim yang paling tidak serius.
Tim dari Asia Tenggara yang paling tidak serius tampil di Piala Asia. Mereka diragukan untuk bisa berbicara banyak karena ya memang tidak serius sejak awal, saudara-saudara, tidak serius. Jadi persiapannya itu tidak maksimal, tidak bagus lah kayak kira-kira. Beda dengan Indonesia yang menggelar TC, training camp di Turki atau Malaysia yang melakukan latihan intensif, Vietnam yang melakukan latihan intensif, yang menyeleksi pemain dengan serius. Indonesia juga, Thailand ini enggak, saudara-saudara, Thailand ini enggak. Buktinya ini saya kasih tahu ya. Sebulan sebelum Piala Asia digelar, Thailand itu mengganti pelatih. Manu Polking yang selama ini yang sudah 2-3 tahun terakhir sukses mempersembahkan Piala AFF bersama Thailand itu diganti oleh Masa Tadaisi. Masa Tadaisi ini adalah dia pelatih dari Buriram United. Buriram United adalah klub terbaik di Thailand, klub paling sukses, menjuarai Thai League One berkali-kali, kemudian tampil sampai ke Liga Champion Asia juga mengejutkan. Ini Masa tadi, walaupun Masa Tadaisi ini bagus, saudara-saudara, bagus, dia mengenal sepak bola Thailand, tetapi kan waktunya adalah terlalu pendek. 1 bulan itu seharusnya itu ya tidak maksimal lah, saudara-saudara. Seharusnya tidak maksimal dan banyak orang meragukan itu. Menyayangkan kenapa Manu Polking justru diberhentikan ketika Thailand akan tampil di Piala Asia. Banyak orang Thailand sendiri, fans Thailand sendiri, media, semua supporter semua pendukung penyokong di Thailand itu yang berharap sebenarnya nanti saja kalau Manu Polking mau diganti setelah Piala Asia. Nah, tetapi ternyata Asosiasi Sepak Bola Thailand Football Association of Thailand itu memutuskan untuk mengganti Manu Polking pada bulan Desember atau November gitu. Pokoknya ya bulan-bulan itulah, dan menggantinya dengan Masa Tadaisi dengan waktu 1 bulan sebelum Piala Asia berlangsung di Qatar, saudara-saudara. Pergantian pelatih yang mendadak, saudara-saudara, yang waktunya sangat sempit sebelum Piala Asia. Thailand ini juga dipusingkan dengan beberapa pemain senior mereka, beberapa pemain utama, pemain yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung tim nasional Thailand, menjadi backbone, pemain inti lah, pemain yang bagus sekali dan menjadi idola banyak pesepak bola di Thailand maupun di Asia Tenggara, diawasi secara ketat karena pengalaman dan kemampuannya itu ternyata tidak bisa ikut dengan berbagai alasan. Mayoritas karena cedera, saudara-saudara. Ya hampir mirip dengan Vietnam, saudara-saudara. Hampir mirip dengan Vietnam, pemain-pemain utama mereka, pemain-pemain inti mereka cedera. Misalnya si Tristan Do, itu juga tidak dipanggil untuk ke untuk ke Piala Asia ini karena cedera. Kemudian ada lagi Manuel Bir. Kalau saudara ingat, pemain keturunan. Ada lagi si Adisok Promnak. Promnak apa siapa? Itu juga nggak main. Kemudian Prerapat Notcaya itu juga nggak main, saudara-saudara. Kemudian banyaklah Poklao Anan. Yang paling menyesak itu, saudara-saudara, Canatip Songkrasin dan Terasil Dangda itu tidak bisa main. Nah, kita kan tahu selama bertahun-tahun itu Thailand itu ya identik dengan Canatip, identik dengan Terasil Dangda. Bahkan Terasil Dangda itu sudah punya caps yang 127 caps, saudara-saudara, bersama Thailand, dan usianya juga sudah 35 tahun, sudah sangat matang. Ben Davies juga tidak main, saudara-saudara. Kemudian ada Titipan. Pemain titipan itu. Pemain titipan itu juga tidak bermain, saudara-saudara, karena cedera. Kemudian yang dia menolak bertanding. Semuanya itu pemain-pemain tersebut tadi mayoritas cedera, kecuali si Ekanit Panya. Ekanit Panya ini dia menolak bermain untuk Thailand karena ingin fokus bersama klubnya di Jepang. Urawa Urawa Reds Diamond. Itu jadi ya ditunjang dengan pelatih yang baru, kemudian pemain-pemain yang banyak yang tidak mau main, cedera, boykot dan lain sebagainya. Ternyata Thailand mampu tampil bagus di pertandingan pertama. Luar biasa, sudah. Beberapa pemain ikonik, saya menyebutnya adalah ikonik, kayak Terasil Dangda, Canatip Songkrasin itu adalah ikonik, pemain ikoniknya Thailand, ikonik, seperti Titipan itu juga pemain titipan itu juga ikonik, saudara-saudara. Manuel Bir, itu ikonik semua. Tanpa pemain-pemain itu ternyata Thailand juga tidak kesulitan mencari pemain. Mereka masih saja diperkuat oleh pemain seniornya seperti Teraton Bunmatam. Teraton Bunmatam itu sekarang dia menjadi kapten. Dia sudah punya 91 caps. Kemudian ada si Elias Dolah.
Elias Dolah pemain dari Bali United itu juga masih diberi kesempatan bermain. Kemudian ada lagi siapa lagi ya saudara-saudara? Bordin Pala itu juga masih main. Kemudian banyak pemain sebenarnya, banyak pemain Thailand yang cukup bagus, yang senior. Misalnya kipernya itu misalnya si Warak Ted Sung Noen, nah itu juga ikut bermain. Kemudian selain itu juga ada beberapa pemain yang pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain berbakat yang Thailand seperti si Supanat Muenta yang main di Belgia. Ada lagi si Supachai Chaidet. Supachai Chaidet dan Supanat Muenta ini adalah duet penyerang yang waktu pertandingan melawan Kyrgyzstan itu luar biasa, saudara-saudara. Kolaborasi. Hanya butuh dua pemain ini, pertahanan Kyrgyzstan itu porak-poranda. Pertahanan Kyrgyzstan itu kocar-kacir. Pertahanan Kyrgyzstan kesulitan mengawal pemain-pemain Malaysia. Pemain-pemain Thailand. Hanya dua ini, Supanat dengan Supachai. Supachai dan Supanat Muenta. Itulah dua pemain itu. Jadi memang luar biasa. Mereka bermain dengan, menurut saya, taktis sekali. Kyrgyzstan terlalu banyak menguasai bola, terlalu banyak itak-itik, terlalu banyak mendribble, terlalu banyak passing. Sementara Thailand dengan efektivitasnya mampu luar biasa. Dan dua pemain ini, Supachai dan Supanat. Inilah yang menjadi penyebab Thailand tampil luar biasa menghadapi Kyrgyzstan, saudara-saudara. Pemain yang bagus, pemain materi. Jangan lupa saudara-saudara, Thailand itu punya manajer yang sangat, menurut saya sangat bagus lah. Sangat bagus, dia mengerti. Walaupun ini manajernya adalah perempuan, wanita, tetapi dia sangat paham sepak bola. Karena dia sudah menggeluti sepak bola itu sudah sangat lama. Dia adalah pemiliknya Thaiport FC di klubnya Thailand itu, klub Thai League One. Madam Pang, kalau sudah kenal, Nuampam Lamsam itu adalah Madam Pang, dan dia sangat populer di Asia Tenggara lah, di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana itu dia terkenal. Karena dia manajer perempuan yang menurut saya cukup bagus. Si Madam Pang sadar bahwa kekuatan Thailand ini tanpa pemain-pemain ikonik dia, tanpa Terasil, tanpa Canatip itu akan kesulitan. Jadi dia memotivasi pemain yang ikut di Piala Asia kali ini dengan janji bonus. Dan bonusnya tidak main-main jumlahnya, saudara-saudara. Bonusnya itu bukan berdasarkan kemenangan yang didapat, bukan berdasarkan draw atau apa, bukan, tetapi berdasarkan poin. Berapa poin yang dia dapat, itu yang akan dibayarkan. Dan 1 poin itu dihargai dengan 1 juta baht. 1 juta baht itu kira-kira hampir 500 jutaan lah, kurang lebihnya ya. Kurang lebih 500 juta rupiah. Saya nggak tahu kalau uang Malaysia berapa ringgit, tapi itu kira-kira segitu 1 juta baht. Jadi kemenangan atas Kyrgyzstan itu menghasilkan 3 juta baht ya, sekitar 1,5 miliar kurang lebih lah. Kurang lebihnya segitu. Jadi nanti kalau dia mampu menang 3 pertandingan, otomatis dia dapat 9 poin. Dan jika dia dapat 9 poin, maka dia akan dapat 9 juta baht. Itu sekitar 4 miliar, kurang lebihnya 3,90 berapa miliar gitu. Jadi kurang lebihnya hampir 4 miliar rupiah. Nanti saudara-saudara, itu masih belum kalau mereka lolos ke babak 16 besar. Babak lolos ke babak 16 besar itu ada janji bonus lagi 1 juta baht. Nanti lolos ke perempat final, ada lagi bonus, janji bonus, naik lagi 2 juta baht. Begitu seterusnya, saudara. Jadi inilah yang tampaknya membuat para pemain Thailand itu termotivasi untuk tampil bagus di Piala Asia walaupun sempat diragukan. Yang membuat para pemain Thailand itu sangat fokus, saudara-saudara, Masa Tadaisi, pelatihnya Thailand itu dia cukup disiplin, saudara-saudara, cukup disiplin menerapkan peraturan di skuad ini, di tim nasional Thailand yang tampil di Piala Asia. Jadi dia membuat peraturan bahwa pemain tidak boleh membuka media sosial selama Piala Asia berlangsung. Ini peraturan yang dulu pernah diterapkan Sintayong ketika Indonesia tampil di Piala AFF 2020, tetapi sekarang tidak diterapkan lagi. Pemain Indonesia sekarang bebas membuka media sosial sehingga banyak pemain yang menjadi artis TikTok. Asnawi Mangkualam jadi artis TikTok berkolaborasi dengan Fuji.
Pratama Arhan jadi artis TikTok yang berkolaborasi dengan siapa itu? Ya istrinya itulah. Itu lah. Jadi ini tidak fokus. Tetapi Thailand melakukan itu. Jadi pelatih mereka Masa Tadaisi ini melarang pemain menggunakan media sosial. Pemain tidak boleh menggunakan media. Dia hanya boleh menggunakan handphone untuk menghubungi keluarga dia. Itu saudara-saudara. Jadi tidak, kalau ada pemain yang ketahuan menggunakan handphone khususnya bermain media sosial, posting status atau menengok di apa yang ada di media, itu pasti akan dihukum. Bisa didenda, bisa dikena skorsing, bisa macam-macam. Itu menjadi salah satu kelebihan Thailand yang menurut saya bagus. Karena begini, media sosial itu juga sebenarnya menguntungkan buat pemain, tetapi juga bisa merugikan. Karena pemain itu terlalu fokus dengan media sosial, konsentrasi dia hilang. Elkan Bagot, saudara-saudara, itu adalah salah satu contoh pemain Indonesia yang sangat disiplin dengan media sosial. Elkan Bagot mengatakan dia mematikan semua notifikasi Instagram saat Piala Asia, saat pertandingan tim nasional Indonesia dilakukan. Nanti setelah Piala Asia selesai baru dia menggunakan itu. Notifikasi itu dihidupkan apa? Instagram, media sosial itu hanya dia buka ketika mendapatkan kiriman dari teman-teman dia. Jadi dia tidak mau membaca komentar yang ada di situ karena itu menyakitkan. Itu akan mempengaruhi mental para pemain. Dan itu sekarang diterapkan oleh Masa Tadaisi bersama dengan tim nasional Thailand. Saudara-saudara, kesimpulannya apa yang dilakukan oleh Thailand ini sebenarnya harus kita contoh. Harus dicontoh oleh tim nasional dari negara-negara Asia Tenggara lain. Indonesia itu khususnya harus mencontoh itu. Malaysia, Vietnam itu harus mencontoh apa yang dilakukan Thailand. Thailand tidak diunggulkan tetapi mereka mampu tampil bagus. Kemudian apa yang dikerjakan Madam Pang dengan menjanjikan bonus itu juga luar biasa. Itu sebagai bentuk perhatian pengurus sepak bola di negara itu terhadap pemain. Kemudian larangan menggunakan media sosial itu saya setuju 1000%, saudara-saudara. Setuju 1000%. Karena di era sekarang ini, saudara-saudara, konsentrasi itu bisa gampang sekali pudar. Pemain itu gampang sekali kehilangan fokus. Khususnya kalau dia sudah membuka media sosial. Aduh, media sosial sekarang itu isinya hanya caci maki, hanya omong kosong, hanya kasihan pemain, saudara-saudara. Kasihan pemain. Dan kalau pemain itu terpengaruh, ya selesai dia. Dia tidak akan fokus, dia tidak akan bisa berkonsentrasi. Itu yang harus kita contoh dari Thailand. Thailand itu adalah raja sepak bola di Asia Tenggara. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, fakta memang seperti itu. Thailand menjadi tim yang paling banyak menjuarai Piala AFF. Itu fakta, saudara-saudara. Thailand menjadi tim Asia yang paling sering ikut Piala Asia. Itu juga fakta, saudara-saudara. Thailand menjadi tim yang mendapatkan banyak sekali medali emas di SEA Games. Itu juga fakta, saudara-saudara. Thailand juga tim yang menghasilkan banyak sekali pemain sepak bola yang diekspor ke luar negeri. Dulu itu pernah ada banyak sekali pemain Thailand di Liga Indonesia. Pemain Thailand juga ada di Liga Malaysia, di Singapura, di mana-mana. Di Jepang sekarang, di Eropa juga. Jadi sepak bola Thailand ini sudah semakin maju dan Liga Thailand itu juga kompetitif. Mereka terbukti punya tim yang tampil secara reguler di Liga Champion Asia dengan hasil yang bagus. Jadi ini apa yang dikerjakan Thailand ini sudah sepantasnya kita contoh, kita ikuti. Yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya ya tidak usah kita ikuti, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kiprah, tentang aksi tim nasional Thailand di Piala Asia. Setidaknya pada pertandingan pertama Piala Asia yang dijalani melawan Kyrgyzstan, mereka menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang memenangkan pertandingan. Indonesia kalah dari Irak, Vietnam kalah dari Jepang, kemudian Malaysia kalah dari Jordania, tetapi Thailand yang satu-satunya yang menang. Padahal saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, Thailand itu datang ke Piala Asia itu dengan kondisi yang tidak ideal. Can Hatip tidak main, kemudian si Terasil Dangda tidak main, Kanit juga tidak main karena memilih bermain dengan klub. Kemudian banyak lagi Ben Davies, kemudian siapa lagi, banyak sekali pemain yang tidak bisa tampil dengan berbagai macam alasan. Selain itu yang paling parah adalah Thailand itu justru mengganti Mano Polking dengan Masa Tadaisi. Itu pergantian itu dilakukan pada bulan Desember. Bulan Desember atau sebulan sebelum Piala Asia, dan mereka juga hanya menjalani satu pertandingan tidak resmi dengan Masa Tadaisi ini, saudara-saudara, di
melawan Jepang B, tim J-League-nya Jepang dan kalah 0-5. Nah, jadi itu banyak sekali keraguan. Tetapi saudara-saudara, manajer mereka Nuampam Lamsam atau Madam Pam, biasanya disebut Madam Pam itu ternyata cerdik. Dia menjanjikan bonus 1 juta baht. Itu kira-kira hampir 500 juta untuk setiap poin yang didapatkan Thailand di Piala Asia, khususnya di fase grup. Nanti kalau lolos lagi ya dapat tambah. Jadi total itu mereka kalau menang semuanya 6-9 poin itu mereka bisa 9 juta baht. Itu kira-kira ya hampir 4 miliar rupiah. Luar biasa sudah, dan nanti akan ada tambahan lagi kalau mereka bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, semifinal, final, bahkan juara. Ini luar biasa. Thailand memang selalu menjadi pemimpin di sepak bola Asia Tenggara, dan ini harus dicontoh oleh negara-negara tetangganya lain. Indonesia, Malaysia, Vietnam, semua harus mencontoh apa yang dilakukan Thailand. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!